kita harus terima kasih. Sekali lagi, kita terima kasih kepada calon anggota legislatif dari Dapil 1 Bekasi Selatan, Bekasi Timur yang telah membuka aib tentang Komisi Pemilihan Umum di Kota Bekasi. Permisa Dumis Media News, beginilah kondisi keadaan sebelum aksi pendemo dari LSM GMBI datang ke KPU Kota Bekasi sangat kondusif dan terlihat belum satupun pendemo datang. Baiklah pemirsa, inilah masa dari Ormas GMBI, di mana dari tim GMBI berbondong-bondong untuk menuju KPU dalam rangka untuk mensupport yang menuju ke KPU. Ratusan anggota lembaga swadaya masyarakat LSM, Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia GMBI, Distrik Kota Bekasi berdemonstrasi di depan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Mereka meminta keseriusan dalam mengusut adanya dugaan anggota PPK, PPS, dan komisioner melakukan perjalanan ke Bali bersama peserta pemilu. Pantauan Dumis Media News di lokasi. Ratusan anggota LSM GMBI ke kantor KPU Kota Bekasi membawa sejumlah spanduk adanya pihak komisioner dan PPK yang melakukan perjalanan ke Bali. Perjalanan PPK, PPS dan juga salah satu anggota komisioner KPUD Kota Bekasi ke Bali diketahui berlangsung pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2024. Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya, menegaskan perjalanan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga petugas sudah mencederai proses demokrasi di Kota Bekasi. Ya, baiklah pemirsa, pada jam 13, tepatnya jam 2, di mana Ormas dari GMBI Kota Bekasi mengadakan demo besar-besaran. Kurang lebih dari anggotanya 200 anggota personil, baik dari kabupaten, dari kota, siap melancar hari ini. Untuk itu pemirsa, kita menyaksikan dulu aksi-aksi apa yang akan digelar oleh pihak GMBI. Baiklah, di sini juga banyak anggota kepolisian yang hadir. Kurang lebih anggota yang hadir 80 kepolisian yang keamanan hari ini. Oke, kita kembali ke lapangan. Lanjut. Perjalanan PPK, PPS dan juga salah satu anggota komisioner KPUD Kota Bekasi ke Bali diketahui berlangsung pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2024. Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya, menegaskan perjalanan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga petugas sudah mencederai proses demokrasi di Kota Bekasi. Euforia kemenangan pemilu dinilai sudah menjebak oknum komisioner KPU Kota Bekasi, ungkap Asep, kepada awak media, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Asep mengatakan secara jelas salah satu caleg pemenang membiayai perjalanan hingga memberikan uang saku kepada PPK, PPS dan juga komisioner KPU. Menyangkut tentang, saya menyebutnya tragedi ya, saya menyebutnya tragedi perjalanan pariwisata ke Bali yang melibatkan salah satu komisioner KPU Kota Bekasi. Poinnya seperti itu. Kenapa kami bergerak ke sini? Yang pertama, secara jelas ini sudah mencederai proses demokrasi yang ada di Kota Bekasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari yang sudah dilaksanakan. Euforia kemenangan dari salah satu caleg telah menjebak salah satu oknum komisioner pemilu Kota Bekasi. Nah, kalau dari partainya partai yang anak muda, Mas Bro dan Sis.
Ya kan? Ada berapa orang Pak yang biayai kembali? Nah, kalau yang biaya keluar dari hasil kami tadi dari KPU itu ada petugas dari PPK, petugas dari PPS, dan juga dari satu orang komisioner pemilu Kota Bekasi dengan inisial AES. Jelas dituangkan di dalam pernyataan ini, di dalam kesepakatan ini bahwa proses tindak lanjut dari proses menyangkut tentang administrasi itu nanti kita tetap akan ada yang tindak lanjuti. Lalu kalau itu pelanggaran etik itu kita akan melanjutkan ini ke DKPP. Kita akan lanjutkan ke DKPP. Yang kedua, kalau itu menyangkut tindak pidana, maka kita akan melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Metro Kota Bekasi. Kalau untuk waktunya kita tidak memberikan tenggat waktu, tapi dari hasil dokumen kita yang kita serahkan bahwa KPU itu akan melakukan pengkajian dan analisa. Nanti setelah pengkajian dan analisa, kita berdiskusi kembali dengan KPU. Euforia kemenangan pemilu dinilai sudah menjebak oknum komisioner KPU Kota Bekasi, ungkap Asep kepada awak media, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Asep mengatakan secara jelas salah satu caleg pemenang membiayai perjalanan hingga memberikan uang saku kepada PPK, PPS, dan juga komisioner KPU. Mereka meminta keseriusan dalam mengusut adanya dugaan anggota PPK, PPS, dan komisioner melakukan perjalanan ke Bali bersama peserta pemilu. Pantauan Dumis Media News di lokasi. Ratusan anggota LSM GMBI ke kantor KPU Kota Bekasi membawa sejumlah spanduk adanya pihak komisioner dan PPK yang melakukan perjalanan ke Bali. Penyelenggara yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik. Berkaitan dengan aspirasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, tadi kami sudah beraudensi dan sudah mencapai titik temu kesepahaman. Intinya kita saling mengisi, saling menguatkan agar pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan berjalan aman, tertib, dan menyenangkan. Karena pemilu dan pilkada tidak hanya menjadi agenda elit politik, tetapi menjadi hajatan warga Kota Bekasi. Itu ya, setuju ya? GMBI? GMBI? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin membacakan beberapa hasil kesepakatan bersama antara GMBI Kota Bekasi dengan KPU Kota Bekasi dalam audensi pada tanggal 22 Mei 2024. Yang pertama, KPU Kota Bekasi telah menerima sebuah dokumen dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPK, PPS Pemilu 2024 dan oknum anggota KPU Kota Bekasi. Kedua, KPU Kota Bekasi akan mempelajari dan menindaklanjuti dokumen tersebut dari aspek hukum. Ketiga, KPU Kota Bekasi akan menjadwalkan kembali bersama LSM GMBI Distrik Kota Bekasi untuk membahas perkembangan dinamika dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu. 4. KPU Kota Bekasi akan menindaklanjuti konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran pemilu dalam tahapan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih anggota DPRD Kota Bekasi pada pemilu 2024. Bekasi, 22 Mei 2024, ditandatangani 1. Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, ditandatangani 2. Wakil Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, ditandatangani 3. Kordif Non Litigasi LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, ditandatangani 4. Ketua KPU Kota Bekasi, ditandatangani 5. Anggota KPU Kota Bekasi, ditandatangani 6. Anggota KPU Kota Bekasi, ditandatangani. Demikian Bapak Ibu, Abang Empo, sahabat sekalian, para senior, kegiatan pada hari ini kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya karena kami terus diberikan dorongan, didoakan, disemangati untuk tidak ragu-ragu menjadi penyelenggara yang baik yang dicintai oleh rakyat Kota Bekasi.
Mereka meminta keseriusan dalam mengusut adanya dugaan anggota PPK, PPS, dan komisioner melakukan perjalanan ke Bali bersama peserta pemilu. Pantauan Dumis Media News di lokasi. Ratusan anggota LSM GMBI ke kantor KPU Kota Bekasi membawa sejumlah spanduk adanya pihak komisioner dan PPK yang melakukan perjalanan ke Bali. Perjalanan PPK, PPS dan juga salah satu anggota komisioner KPUD Kota Bekasi ke Bali diketahui berlangsung pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2024. Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya, menegaskan perjalanan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga petugas sudah mencederai proses demokrasi di Kota Bekasi. Hari ini kami menerima unjuk rasa penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh LSM GMBI Distrik Kota Bekasi. Tentu kami menyambut baik apa yang diaspirasikan, apa yang dituntut, karena tujuannya ingin menguatkan kelembagaan KPU Kota Bekasi agar bisa menjalankan seluruh tahapan pemilu dan pilkada berjalan dengan profesional dan baik dan lancar itu. Tentu kami tadi sudah menerima dan beberapa tuntutannya adalah agar KPU jauh lebih baik ke depan, memastikan seluruh personilnya tidak terlibat tindakan-tindakan yang tidak patut secara etika dan tidak tindakan-tindakan yang melanggar secara hukum. Itu saja sih intinya. Kami juga berkenan apa yang disampaikan dan kami akan tindak lanjuti untuk kedepannya. Pak, tadi ada satu komisioner KPU kan sebenarnya yang terlibat ke Bali tersebut ya Pak, tapi orangnya tidak hadir dan dianggap KPU ini tutup mata. Gimana Pak tanggapannya? Ya, sampai hari ini kita tetap berpedoman bahwasanya semuanya masih dalam bentuk dugaan, sehingga perlu ada pembuktian dan itu kita kembalikan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk memastikan apakah dugaan-dugaan yang ada, misalkan dari sisi etika, dari sisi dugaan pelanggaran administrasi ataupun dugaan pelanggaran lainnya, itu terbukti benar atau tidak. Karena kita juga jangan sampai terjebak rumor pemberitaan yang tidak tepat, apalagi fitnah. Itu yang perlu kita jaga. Kalau kita kembalikan kepada aturan, kira-kira demikian. Kalau terkait anggota PPK dan PPS yang sudah kena tugas ya Pak, bagaimana Pak? Ya, berkaitan dugaan pelanggaran yang melibatkan ex anggota PPK dan PPS pemilu 2024, ya tentu kami posisinya sudah tidak memiliki kewenangan karena peristiwa itu terjadi di saat mereka sudah berakhir masa jabatannya gitu. Sehingga kalau misalkan ada dugaan pelanggaran lainnya ya silakan bisa ditempuh melalui jalur-jalur yang resmi, melalui lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi. Prinsipnya kami kalau misalkan satu saat dipanggil, dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, kami akan datang sepanjang kami memiliki informasi yang dibutuhkan gitu. Tadi ada berapa dugaan pelanggaran pemilu sih Pak dalam kasus ke Bali itu Pak? Ya, kalau berkaitan dengan urusan pemilu, tentu kan semua penyelenggara pemilu itu memiliki konsekuensi berhadapan dengan beberapa konsekuensi hukum ya. Setidak-tidaknya ada 4 konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu kalau mengalami melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak patut. Ada konsekuensi pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran pidana lainnya itu. Tapi itu semuanya harus bisa dibuktikan sehingga tidak menjadi fitnah dan rumor gitu. Pertemuan kedua nanti kapan Pak sama LSM GMBI? Ya, kami nanti ngelihat perkembangan akan menjadwalkannya di kapan. Tapi yang jelas nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman LSM GMBI. Menurut hasil demo hari ini gimana Pak? Apakah berkondusif atau? Ya, kami melihat jalannya unjuk rasa tuntutan aspirasi hari ini berjalan baik yang disuarakan oleh teman-teman dari LSM GMBI gitu. Oke, terima kasih Pak. Euforia kemenangan pemilu dinilai sudah menjebak oknum komisioner KPU Kota Bekasi, ungkap Asep kepada awak media, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024.
Asep mengatakan secara jelas salah satu caleg pemenang membiayai perjalanan hingga memberikan uang saku kepada PPK, PPS dan juga komisioner KPU. Asep menjelaskan pemberian gratifikasi kepada PPS, PPK dan juga komisioner diberikan oleh salah satu caleg pemenang dari PSI Kota Bekasi. Itu sudah jelas-jelas suatu pelanggaran di mana itu memberikan gratifikasi kepada petugas baik PPK, PPS dan juga komisioner KPU Kota Bekasi, tegas Asep. GMBI Kota Bekasi meminta menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu pemenang caleg tersebut. Kita harus sama-sama mengawal dan harus tegas untuk menindaklanjuti, agar demokrasi di Kota Bekasi tidak dikotori, jelas dia. Pihaknya memberikan waktu kepada KPU Kota Bekasi untuk menindaklanjuti laporan yang masuk dari GMBI Kota Bekasi dan juga akan kembali mendatangi KPU Kota Bekasi. Jika itu suatu pelanggaran etik, kita akan melakukan ke DKPP. Yang kedua, jika itu termasuk tindak pidana maka akan dilaporkan ke penegak hukum, demikian kata dia.